Halo teman-teman, saya mau buat satu pohon Kamboja Bali seperti ini. Satu pohon bermacam-macam bunganya, ya. Saya ambil dulu buat yang akan saya sambung di tempat saya. Kita ambil dulu yang warna ini, saya belum punya nih, warna merah tua ini. Bisa dilihat warna merah tua. Saya mau ambil entrestnya ya. Nih saya ambil. Saya belum punya nih yang namanya bunga warna ini nih. Nih merah tua. Saya mau saya sambung. Ini saya ambil ininya. Nah, dapat deh. Ini dia. Yang harus udah ada tunasnya. Nanti kita buang ininya. Kita buang. Nah, ini yang kita sambung. Ya. Cara nyambungnya ikut saya, ya. Ayo. Saya mau menyambung pohon Kamboja Bali ini yang asalnya nih ini, pohon ini nih, bunganya. Tapi saya mau bikin satu pohon beraneka warna, ya. Jadi tadi saya udah ambil warna merah tua, di sini pohon ini belum ada. Disambung bagaimana? Nah, ini hasil sambungan yang sudah ada. Dilihat dulu, itu ada sambungannya nih. Nih, sambungan ini ke sini. Nah, ini ada bakal kembang nih, tuh. Ya, terus ini juga saya sambungan juga. Sini sambungan, di sini pun juga sambungan. Di sini juga sambungan. Bunganya nih. Tuh. Bagus kan? Udah dua warna. Tambah lagi satu sambungan di sini. Ada bunganya lagi. Nih. Bagus ya, udah tiga. Dan yang paling subur, nih dia nih. Ini sambungannya di sini. Udah jadi besar sekali. Besar batangnya sampai ke sini. Bunganya nih. 4. Harusnya ada semuanya ada 7. Ada 7. Jadi saya mau tambah satu lagi jadi 8. Oke. Lihat bagaimana caranya. Ayo. Ini yang akan kita sambung. Tadi warna merah tua. Peralatan yang diperlukan adalah gunting, pisau, talenan, plastik pembungkus, ini tape wrap, dan gunting. Ini plastik es mambo. Saya potong, itu buat pengikat nanti. Ini kita potong ya. Ini nanti buat pengikat. Ini caranya, kita cari dulu, kita buang daunnya, kita pilih yang ada tunasnya, yang sudah ada tunasnya, jadi nanti dia cepat untuk tumbuhnya. Nah, kita sambung kemana nih? Kita cari-cari dulu, kita mau sambung kemana yang cocok. Oh, di sana tuh. Yuk, ini caranya begini. Kita namanya sambung pucuk. Kita potong berbentuk huruf V. Pakai talenan supaya pasti lurusnya gampang. Nah, bentuk huruf V. Nah, ini dia V. Ya, jadi dia pasti rata. Oke, kita ke sana, kita sambung. Sudah ketemu, kita cari yang batangnya sama dengan yang akan kita sambung. Ini sama ini kan? Sama ya. Nah, kita pilih dia yang akan kita sambung. Kita potong dulu. Potong sini. Dia bergetah ya. Kita buang getahnya dulu. Karena cukup banyak getahnya supaya tidak busuk. Sudah itu kita potong belah.
Oke, kita potong bagi dua ya, bagi dua nih. Hati, pisaunya tajam, panjangnya sepanjang yang V-nya tadi. Oke, ini dia. Kita masukkan di sini. Kita buat satu sisi lurus ya, rata. Yang sini biar aja, nggak apa-apa. Yang sebelah sini yang harus rata. Oke. Setelah itu kita ikat dengan plastik wrap. Plastik wrap ini kalau nggak ada pakai plastik es mambo juga bisa. Kita ikat yang di bawah rada kencang ya, tapi jangan terlalu kencang sekali karena kencang sekali dia bisa copot. Ini, oke. Terus naik ke atas seperti susun genteng. Baru habis itu kita turunkan ke bawah. Nah, ini sudah jadi. Oke, lalu kita ambil plastik, kita balik. Kenapa dibalik? Supaya dia nggak ketekuk-tekuk. Nah, ini caranya begini. Kita bungkus, kita sungkup, mengurangi penguapan. Bawahnya ini kita kasih ada jarak ya, di atasnya kita kasih jarak supaya nanti kalau keluar tunas baru ada jaraknya. Dan ini talinya kita ikat es mambo, kita ikat supaya jangan ada udara yang masuk ya. Jangan dibuka-buka sampai tunas ini tumbuh kira-kira sudah ada 2 cm. Kita buka bungkusnya, tapi plastik di bawah ini yang ikatan jangan dibuka sampai dia sudah benar-benar menyatu. Itu aja. Bisa dilihat satu pohon dengan beraneka warna bunga. Dan sambungan saya banyak. Ini ada sambungan saya, di sini ada sambungan lagi, tapi belum lagi, baru keluar kembangnya, baru kuncupnya. Jadi itu dia. Ini kemarin pucuk mangganya udah saya sambung nih di sini. Caranya sama, sini dan sini. Caranya sama. Kita bentuk huruf V, kita sambung, yang bawah kita buat belah tengah ya. Nah, ini jadi untuk sambung pucuk itu bisa buat apa aja. Ini kamboja sudah, ini pohon mangga juga bisa, jambu air juga bisa. Nah, ini hasil yang sambung pucuk yang sudah jadi. Ini baru kemarin berapa hari yang lalu saya buka, seminggu udah. Ini, tapi ini jangan dibuka dulu ya. Ini biarkan dia menyatu dulu dengan sempurna. Nah, ini akan nanti dia bisa, sambungan ini dia akan berbuah juga. Jadi satu pohon bisa beraneka ragam. Tuh buahnya. Nah, kalau ini beda. Nah, ini dari sini deli madu nih, ini deli madu, ini irung petruk. Ini irung petruk, ini deli madu. Deli madu udah ada yang udah itu udah matang. Yang hebat yang ini nih, tuh. Sambungannya di sini, sambungannya. Dia sekarang batangnya sudah besar. Tuh buahnya. Ini mau uang 200 segitu tuh. Sama jari saya
Satu telunjuk, salah satu telunjuk. Tuh ada lagi. Jadi yang kesisa 1, 2. Nah ini baru aslinya. Nih aslinya buahnya gini, manis juga, hijau. Halo teman-teman, saya mau berbagi bagaimana kita membuat POC. Apa itu POC? Pupuk organik cair. Bagus buat tanaman kita, pohon buah-buahan, pohon bunga, apa aja. Nah tanaman kita ya. Bahan dasarnya itu hanya kita perlukan bakteri baik. Bakteri baik itu bisa dengan yang sudah jadi EM4 ataupun dengan Yakult. Ini sama saja dan perlu energi. Bakteri itu untuk hidupnya dia perlu energi. Energinya itu kita bisa dapatkan dari molase, dari gula pasir, gula Jawa yang kita cairin, maupun bumbu penyedap. Nah ini molase yang saya sudah cairkan. Nah itu medianya, air dari kita punya limbah di dapur, air cucian beras, air kelapa. Jadi boleh dengan air biasa pun juga boleh, tapi lebih baik dengan air cucian beras karena banyak vitaminnya juga. Isinya kita mau apa? Mau pakai telur bebek boleh, kita mau pakai limbah dapur kita, kulit jeruk, kulit telur, kulit pisang. Ini pisang sangat banyak vitaminnya. Ada 3 yang akan saya praktekkan untuk membuat POC-nya. POC dari air cucian beras atau air kelapa dengan telur dan Yakult ya. Bagaimana caranya? Ini dia. Ini air cucian beras. Air cucian beras kita campurkan, atau air kelapa kita campurkan dengan 2 butir telur bebek. Ini bagus sekali pupuk ini untuk tanaman buah-buahan ya. Nah ini terus kita tambahkan Yakult. Yakultnya 2. Yakult 2 kita masukkan. Ditambah dengan micin 1 sendok. 1 sendok. Oke, dan ditambah gula Jawa. Terus kita aduk. Setelah kita aduk rata dengan tadi air cucian beras 1,5 liter, kita masukkan ke dalam tempatnya. Wadahnya bebas, mau taruh di dalam ini juga boleh, mau taruh di jerigen juga boleh ya. Ini kita masuk. Ini saya sudah punya yang lama. Ini kita tinggal refill. Oh kira-kira udah mau habis, kita refill. Seperti itu, kita refill. Nah ini kita diamkan selama 2 minggu. 2 minggu nanti kita tinggal panen dari sini. Ada kerannya ya. Jadi seperti itu. Selesai, kita tunggu 2 minggu lagi bisa kita panen. Ya, sekarang yang kedua kita buat POC dari air kelapa. Air kelapa kita tambahkan bakterinya. Bakterinya kembali boleh pilih antara ini mana yang ada. Nah EM ini kita kasih seberapa banyak, itu kita kasih kira-kira 100 ml. 100 ml kira-kira segini ya. 100 ml kita kasih, masukkan ke dalam sini, atau enggak Yakult 2 botol. Terus kita tambahkan ini molase. Molase itu energi untuk bakteri ini. Dia perlu makanannya yang manis-manis, bisa gula pasir atau molase ini. Molase ini juga sama 100 ml kita campurkan di sini. Dia akan terjadi fermentasi antara ini
2 minggu. Jadi kembali ini gampang, jadi cukup dengan ini kita diamkan, dia sudah jadi pupuk organik cair gitu. Jadi yang kedua ini sudah. Untuk wadahnya boleh dengan botol aqua yang 1,5 liter, kita masukkan dengan corong, kita pisahkan ke sini. Kita tutup rapat tapi harus setiap hari dibuka karena dia akan keluar gas. Kalau enggak dia meledak ya. 2 minggu baru bisa kita pakai. Ini dia. Oke, selamat mencoba. Ya. Sekarang yang ketiga kita buat POC dari limbah dapur. Dapur kita banyak limbahnya. Air cucian beras yang setiap hari kita kumpulin dalam jerigen ya. Terus kita bisa pakai. Nah, ini airnya 1,5 liter. Kita tambahkan kembali, perlu bakteri kita pakai EM4 100 ml kira-kira segini ya. 100 ml kita cemplungkan dalam sini. Terus dia perlu energinya sekarang saya pakai gula pasir kita kasih 2 sendok ya. Ini kita aduk rata. Setelah rata kita cemplungkan ke dalam limbah kita apa aja nih, ada kulit telur, kulit jagung, kulit pisang. Kalau telur kita remes-remes aja ya kulit telurnya. Nah, ini kita siramkan ke dalam sini, kita masukkan kira-kira 1 ember ini, 1 baskom ini dengan air segini ya. Kita diamkan lagi selama 2 minggu. Ayo bagaimana kita simpannya, teman-teman. Tempat untuk kita menyimpan limbah yang tadi kita sudah buat. Nah, ini ada kita modifikasi dari ini. Coba bisa dilihat ke dalamnya. Nah, ini ada saringan buat untuk menyaring limbah supaya tidak masuk ke dalam keran ya. Nah, kita buat seperti itu. Tapi saya perlu yang besar, saya punya tanaman banyak jadi saya pakainya yang besar. Ini limbahnya kita masukkan ke dalam sini. Di dalam sudah banyak tuh. Di dalam udah banyak ya. Nggak apa-apa, ini kita refill. Setiap hari ada limbah kita cemplungkan, nanti tinggal kita panen di bawah setelah 2 minggu dari awal. Selebihnya kita tinggal refill tambah-tambah, tapi juga jangan lupa EM sama molasenya tetap ditambah juga sama air kelapanya atau air beras, cucian berasnya ya. Nah, ini kita tutup. Kenapa pakai ini? Karena sampahnya kan limbahnya banyak, besar-besar. Jadi lebih mudah kalau kita pakai yang permukaannya lebar. Dibandingin di sini juga boleh pakai ini, tapi kita susah untuk masukinnya, untuk panennya juga susah ya. Jadi di sini ada ininya. Itu dia dari saya. 3 macam POC, boleh dicoba. Semoga bermanfaat bagi tanaman kita. Terima kasih. Ya, sama-sama. Minta catatannya boleh. Catatannya. Lupa tadi, nggak dicatat. Diulang lagi ya jadi. Ulangan loh, ada ulangannya loh. Ini tadi dari teman-teman ada pertanyaan nih, mungkin
Ya, Walaupun ada sudah yang- dijawab sama Lis, tapi boleh diulang kali ya, supaya semuanya tahu. Ya, Nanya, Panennya berapa lama? 2 minggu tadi, bukan? Panen Win. 2 minggu ya. Jadi kita kan buatnya 2 minggu. Jadi 2 minggu itu kita tidak boleh panen. Kita itu kan dulu kita tutup. 2 minggu pertama bibitnya ya. Bisa refill dari hasil sampah kita, hasil itu. Nah, tapi juga dibarengi dengan refill yang EM-nya tadi. Pokoknya itu harus ada, selalu ada juga. Kalau kira-kira udah kurang, kita tambahin. Tambahnya tadi 100 ml molase atau gula pasir atau dan beras. Nah, sama EM, EM-nya juga 100 ml. Nah, itu kita aduk, kita cemplungkan juga di situ. Oh, Kurang, EM Yakult. Boleh kayak Yakult ya. EM itu apa, Lis? itu bakteri Ganti- 2 macam pilihannya. Ganti Yakult juga boleh kayaknya. boleh, Ya, Lis, ya? boleh. Boleh Iya, ganti Yakult Yakult. boleh. Boleh. Lis, tadi Yakult. air kelapanya berapa? Berapa banyak air kelapanya? 1,5 liter. Oh, oke. Terus telurnya juga selalu harus ditambah ya, barengan itu. Itu setnya tuh. EM, telur, atau telurnya? Ada 3 jenis kan? Iya, jadi Ada 3 jenis. Kamu mau Iya, pakai yang telur. limbah atau pakai yang telur? Apa-apa? Ada 3 jenis. Model POC-nya. 3 jenis pupuk POC yang Ya. ada dari telur bebek, terus ada Oh. dari limbah dapur, Jangan semua dijadiin Oh, ada satu. dari air kelapa atau air susu. Oke. Tadi Iya, soalnya kalau- kita kirain dicampur semua. Kalau dicampur semua jadi martabak. Jadi martabak. Jadi martabak kan? Ya, enak. Martabak telur ya. Ya. Oh, oke. Jadi yang itu molase sama Sayurnya udah bisa ya? EM4 itu ya, Yakult ya. Ya gula. Liquidnya ya, air Kalau kelapa, nggak ada Yakult sama molase, molase ya. Iya. Ya. Oke. Thank you. Ya, sama-sama. Kalau nggak pakai molase bisa pakai gula pasir toh? Asal gula ya. Gula Jawa apa gula pasir ya? Gula Jawa, gula pasir atau molase itu yang Iya, energi. pakai salah satu aja boleh toh? Boleh. Ya, boleh. Thank you, Liz. Ya. EM, gimana, Lis, EM? Lift itu nanti keluarnya cairan, lift pupuknya. Benar. Panas. Dia panas. Air ya. Pupuknya limbahnya tetap ada, cuman dia dengan bakteri kan dimakan dengan bakteri, jadi rada Busuknya. hancur ya. Tapi tetap Iya. yang kita pakai itu cairan. Nah itu dipupukin di tanamannya tuh berapa lama sekali, Liz? Bagus sih seminggu sekali. Berapa banyak? 1 minggu. Mhm. Jadi kalau 1 liter atau 10 mili itu udah berbanding dengan 100 mili air gitu. 1 liter. Oh dicampur sama air. Betul, dicampur sama air. Ya. Oh, disiramin gitu ya, Lis ya? Antara Disiram 20. ya? Kenapa? Kenapa? Sorry. Disiram. Disiram gitu. Jadi setelah dicampur disiram ke tanamannya gitu ya? Iya, iya. Iya, disiram. Siramnya itu Tapi- kalau pagi sebelum jam 8 atau sore setelah jam 4. Hmm. Kenapa nggak boleh siang, Lis? Panas. Pohonnya bobo. Pohonnya lagi bobo. Kenapa kita tadi pakai Kaget di. Pohonnya tidur di kalau siang. Oh, oke. kenapa? oke. Enggak, kenapa harus pagi atau sore? Kalau siang nggak boleh, lagi panas-panas. Gini, ya. Nanti itu kepanasan. Apa, Lis? Coba, Nah, mau dia dengar kalau dari dari- Lis. Ya, jadi kalau dari jam 8 sampai dia jam 4 itu tanaman itu masak. Dia memasak. Oke, Nah, jadi jangan oke.
belumnya gitu. Lis, mau nanya, Lis. Aku punya pohon jeruk. Jeruk kayak jeruk Valencia gitu ya. Tapi asam, Lis. Gimana buat manisinnya? Lihat Lilis aja. Lihat saya, Van. Lin. Lihat saya aja. Kasih pupuk itu KCL. Apa itu KCL? KCL itu ya. Kalsium klorida. Gini, asam itu juga kemungkinan tanahnya itu sudah asam. Jadi pH-nya kita harus robah. pH-nya itu dirubah dengan kapur dolomit. Kita taburin kapur. bah naik. Makanya kalau kamu kurang manis, kapurin aja. Pakai Ajinomoto atau pakai Sasa, Lin. Pakai Ajinomoto atau pakai Sasa. Itu yang ngomong videonya dibuka ya, yang ngomong ya. Emang. Kalau mau lebih gurih pakai Yakultnya dibanyakin. Enggak, soalnya jerukku itu yang pakai telur itu bagus paling sekali, juicy sekali, gede, juicy, semuanya tampaknya udah bagus sekali gitu loh. Cuma satu aja. Lis sama Lina jadi Kris nih. Makanya jangan Sebenarnya KCL. Coba KCL. KCL tuh bentuknya bubuk ya. Buah. Ya. Pupuk. Kalau jeruk jadinya asam. KCL tuh singkatan dari apa, Lis? Kalsium klorida. Kalsium klorida ya kayaknya ya. Iya. Ya. Iyalah. Kalau di Sydney namanya KCL. KCL. Ya. Kalau di Jawa KCL itu kecelik. Lis. Kalau tadi yang air kelapa sama air beras itu juga alternatif atau lain jenis? San? Lis. Air kelapa sama air beras itu lain jenis atau pilihan atau lain jenis itu tadi? Pilihan. Boleh pilihan. Oke, thank you. Kan gampang air beras. Ya. Air beras itu borak ya, Lis? Hah? Borak? Borak kok buat mules. Air yang kamu kalau masak bekas cucian beras kan? Cucian beras. Iya, itu kan air yang cucian beras itu yang kita simpen, jangan dibuang di kitchen sink. Jadi kita taruh di jerigen, kita 1,5 liter. Nah, iya. Iya, air cucian beras itu boraks, itu buat merenyahkan gendar kerupuk. Ya. Lagian kan kalau pakai pupuk itu kan bukan kimia kan, jadi lebih bagus. Rengginang. Oh. Enggak, rengginangnya, Gus. Rengginangnya. Lis. Ya. Usul. Terakhir kamu punya video kan ada rekap kamu punya cara apa? Nah, itu nanti di-share di grup aja melalui WhatsApp grup. Iya, mau dong. Bagiin. Lebih praktis semua jadi tahu mau bikin yang Iya, mau dong. Yuk, mau ya. Ya. Lis, Saya mau nanya dong, Lis. Saya terima jadinya tuh deh. Lis. Ini kan cangkok tuh. Lis, mau nanya dong, Lis. Terus yang terakhir kok satu batang plastiknya banyak itu buah ya, bukan Kamboja kan? Itu tadi saya bukan cangkok. Sambung pucuk. Stek ya, Sambung. sorry ya, stek. Oh, sambung. Yang Tadi ada. Oh, jambu air pun saya sambung. Itu sambung pucuk. Oh, sambung pucuk kan, satu batang tuh kok sampai ada 5-6 plastik saya lihat. Itu Satu buah-buahan ya? Buahnya macam-macam gitu. Jambu air dengan berbagai jenis. Oh, bisa gitu. Bisa. Satu pohon jadi bermacam-macam buah ya. Jenis, bukan buah. Gitu. Sama-sama jambu. Sama-sama jambu, sama-sama mangga gitu. Lis, betul. Kombinasi besok-besok, mangga, jambu, duren sekalian. Benar. Belum bisa tuh. Lis, mau tanya dong, Lis. Cuman kan jadi kalau kita punya lahan sempit, tapi kita cuma punya satu pohon, nah buahnya kita bikin macam-macam.
Tapi kan jambu satu jenis ya. air, Ya maksudnya sesama jambu Balanya. gitu ya. jambu air dalahari gitu ya. Itu citra, itu bisa jadi satu pohon saya punya itu ada 8 macam. Wow. Terus rasanya Kemarin beda nggak, pernah- Lis? Rasanya tetap beda. Oh, rasanya tetap beda. masing-masing. Kalau kita minta aja, Lis. Minta jadi. Ya, itu Susah sekolah aja. Lis, Terima beres mangkatnya aja nggak ya. berbuah sih, Lis. Pakai pupuk apa, Lis? Lis. Yang dibikin tadi itu ajarin Sampai sama. di Mangga mana lagi? Mangga mana lagi? mana lagi itu terkadang juga kamu bisa dibor Apanya dibor? batangnya. Batangnya kamu bor Kayak kira-kira di imul dalam aja. ya Kira-kira berapa? 3 sisi misalnya. Dikasih mungkin dia pusing kayaknya, puyeng. Pasti bintang 7 sama bodrek. Saya bintang 7. Itu sampai ketawa aja lu, Nick. Benar itu. Kalau nggak berbuah, Iya. Dulu berbuah, sekarang nggak berbuah loh. Dulu sih berbuah, sekarang nggak berbuah. enggak dibor 3 sisi. Amal, Vin, kurang amal. Kirim-kirim Dikasih Vin. gimana Lis sekali lagi gimana dibor 3 sisi terus berapa Ya, dalam pakai jadi apa? ini misalnya di batang ya, 1 meter dari tanah, kamu bornya itu dalamnya cuma setengah diameter. Kalau diameter Oh, ngebornya setengah diameter. kita bor di 3 sisi misalnya. Kalau batangnya besar ya 4 sisi gitu. Ya ilah. Lis, Nah, pohon kita saya bor cuma ada- semeter. Gimana semeter dari tanah? Pohonnya cuma semeter. Kali batangnya seberapa? Pohonnya di pot, pohon batangnya paling juga 8 cm kali. Berapa senti? 8 cm. Masih kan di pot. Pohonnya saya semua di pot. Diameternya sana. Iya, 8 cm kecil pohon-pohon saya semua pohon cangkok ke pohon pot semua Lis buahnya. Oh, ya kalau itu sih jangan. Bisa. Batangnya paling 20 kali 20 cm apa 30 cm dari tanah kali gitu ya. Itu sih kasih pupuk itu aja. Kamu coba pupukin dulu biar dia sehat dulu tuh yang tadi ya. Udah berbuah Lis, tapi terus dia udah sampai berkembang nggak jadi buah gitu. Oh ya, jadi Mandul. kan nggak kuat rontok bunganya. Iya, udah berbentuk terus dia hilang. Itu berarti ada unsur haranya di bawah itu yang kurang. Jadi kita harus perbaiki dulu. Nah mungkin Tanahnya bisa juga ya kamu tambahin Dolomit itu tadi, kapur itu. Lis, halo? kapur dolomit ada tuh, kapur buat tanaman. Disebarin itu ya. Itu ya si Afet bilang. Oke, thank you. Tadi coba. Ya, coba. Sebelah Sandra ada yang nguping nih. Lis. Iya nih asisten. Lis. Itu Sebelahnya yang sih. Waduh. kayak dulu, Lis. Asisten nguping Rekaya asisten. itu yang merah itu dulu, Lis. Rekaya Australia itu. Itu udah tumbuh loh, gede. Sudah berapa tahun tuh ya? Sekarang itu paling cuma panen itu panen lagi ngomongnya. Berbuah itu cuma 3 kali. Terus setiap kali berbuah itu cuma 2 biji. Oh. Pohonnya udah ada kali 2 meter lebih kali. Kamu itu diapain ya? Bang. Enggak. Dulu gua ajak ngomong, bener Lis. Dulu gua ajak ngomong, lu kalau nggak mau tumbuh lagi, lu gua potong aja, gua buang gitu loh. Tumbuh Iya, 2 biji, tumbuh 2 biji, udah tuh berhenti lagi nih, udah setengah tahun kagak tumbuh lagi. Udah diajak ngomong, terus juga diancam sedikit. Iya. Betul. Gila, nggak mau. Padahal kalau begitu berbuah kemarin tuh ada 2 biji, manis banget loh.
Yang itu yang Australia itu ya, Kalau bibit Australia diameter, itu ya. kalau diameternya sudah besar, diameternya batangnya udah besar, kamu boleh coba kasih itu tadi puyer bintang. Yang di bor tadi ya si Lis. Di bor tadi ya? dulu gitu. Iya. Itu kamu puyer bor ditabuk batangnya. nggak? Kalau saya nggak Dibor boleh ya dulu, pakai habis puyer. dibor baru Ditabuk. dimasukin itu bintang 7. Iya, Oh, bornya nggak sampai tembus dong ya? Bor masuk sedikit gitu aja kan? iya, kalau dia pokoknya setengah dari diameter. Oh, Jangan oke. sampai tembus gitu setengah. Oh. Dimasukin bodrek, Lis. Iya, bodrek kamu hancurin sama bintang 7 dicampur. Jadi kayak bubuk, nah itu kita masukin dalam situ. Terus Cuma kelayangan kali Berapa? mabok. Pohon umur berapa minimal bisa dikasih? supaya nggak kena air. Lis, Ditutup apa? Lubangnya ditutup apa, Lis? Tutup sama lilinnya Lilin. anak-anak Oh, nggak boleh kena air ya? supaya jangan kena air. Iya. Lis, kalau pohonnya baru 3 tahun bisa? Boleh nggak kasih bodrek? Bisa. Lis, Oke, kita juga boleh, Lis, kasih bodrek, Lis. Pohon Maksud durian, Queen Lis. kan ada di bodrek ada tulisan ya Queen ya. Kalau di bawah umur balita nggak boleh dikasih bodrek gitu ya. Oke, oke. Oke, teman-teman ya, kita lanjut ya, biar nggak terlalu sore. Kita lanjut. Kalau Simon mau sewa mesin bor, sewa sama Lis ya. Hah? Mau perlu bornya nggak, Mon? Bintang 7 mestinya pakai Bor panadol. beton itu nih, bor Iya, beton di sini ini nggak ada diturunin. bodrek gimana? Panadol boleh nggak? Pakai panadol. Kalau kecil bodreksin. Panadol hijau, bukan panadol Oke, biru. oke, kita lanjut ya. Panadol merah. Tuh, mau kamu sharing apa saya yang sharing? Ngapain ketawa mulu? Teman-teman, pertanyaan-pertanyaan kalau masih ada nanti dicatat aja, nanti kirim ke Niko ya, atau ditulis di chat pertanyaannya, nanti dikirim, nanti abis ini tim teknis akan wrapping semuanya. Kalau masih ada, nanti Lis akan jawab langsung, atau mau tanyakan langsung juga boleh ya. Tanya Di, sebelahnya Afung siapa ya, Di? Kurang kenal, dia belum memperkenalkan diri tuh. Suaminya. Baru itu. Enggak sih terus yang dia. Iya, nanya Yul. Itu kayak penampakan. Queen ngasih tahu Queen. Kalau tangan masih kecil pakainya bodreksin, jangan bodrek. Ya, yang sirup. Ada Pepeng. Halo, Peng. Ya, Lepeng. Cuk, gimana Cuk? Yang Kamu sharing? aja Nick. Hah? Kamu aja Nick. Kamu Aku aja yang sharing sharing ya. Nah, wifi-nya agak jelek banget. Iya. Kelihatan nggak? Udah kelihatan belum? Kelihatan. Kelihatan. Teman-teman semua, saya bersama Queen, Santi, Sylvie diminta berbagi mengenai ekoenzim. Sebenarnya kami semua masih dalam tahap belajar dan mencoba membuat ekoenzim. Jadi belum memanen dan menggunakan ekoenzim dari hasil panen sendiri. Mohon maaf ya, jika apa yang disampaikan tidak sempurna. Mungkin teman-teman ada yang lebih berpengalaman, boleh bantu share atau jawab pertanyaan-pertanyaan teman nanti ya. Sebelum memulai, saya ingin menyampaikan bahwa kami berempat memperoleh materi dari sumber yang berbeda. Tapi intinya sama. Yang sekarang akan saya sampaikan adalah materi dari Francis School yang pembelajarannya saya dapatkan dari WhatsApp group. Apa yang dimaksud dengan ekoenzim? Ekoenzim adalah cairan serbaguna yang merupakan hasil fermentasi dari sisa buah atau sayur, gula, dan air. Penemu ekoenzim adalah Dr. Rosukon Pompanfong dari Thailand yang melakukan penelitian selama 30 tahun dan diperkenalkan secara luas oleh Dr. Juan Un dari Malaysia. Mengapa
kita dihimbau membuat ekoenzim? Karena masalah sampah yang dialami banyak negara. Melihat tumpukan sampah yang menggunung, Dr. Rosukon tergerak untuk meneliti bagaimana cara mengurangi sampah. Karena sampah yang dibuang ke TPA, 70% adalah sampah organik dan sisanya adalah sampah plastik yang susah terurai. Selain bau busuk yang menyengat, tumpukan sampah ini juga menimbulkan gas metana yang menyebabkan ledakan seperti yang pernah terjadi di tahun 2005 di TPA Bandung yang menghilangkan ratusan jiwa. Hingga saat ini produk yang digunakan untuk sehari-hari sebagian besar menggunakan bahan kimia sintetis dan dikemas plastik. Terlihat sampah yang dibuang sembarangan ini yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Dengan membuat ekoenzim, kita mengurangi beban sampah di TPA, mengurangi sampah plastik, botol-botol plastik, mengurangi beban bumi, sekaligus menerapkan gaya hidup minim kimia sintetis. Ekoenzim dapat melawan 6 jenis kuman dan 4 jenis parasit. Bagaimana cara membuatnya? Dengan menggunakan perbandingan berat. 1 bagian molase atau gula, 3 bagian sampah organik, 10 bagian air. Mari kita bahas satu persatu. Gula yang digunakan adalah gula molase atau gula tebu. Ada 2 macam molase, cair dan kering. Dan yang lebih baik untuk terapi adalah gula molase. Gula lain adalah gula aren, gula kelapa, gula lontar. Yang tidak dapat digunakan adalah gula pasir karena mengandung bahan kimia. Sampah organik yang digunakan adalah sampah dari buah dan sayur-sayuran. Sampah organik yang tidak dapat digunakan adalah sampah yang sudah dimasak, sampah yang kering, keras, busuk, sampah yang berlemak seperti alpukat, duren, kelapa, sampah yang bergetah seperti nangka. Komposisi yang dianjurkan adalah 20% sampah sayur-sayuran, 80% sampah buah-buahan. Jika hanya menggunakan buah, hasilnya akan lebih harum. Makin banyak varian sayur dan buah akan menghasilkan ekoenzim yang lebih baik. Ukuran sayur dan buah bebas. Jika sampah tidak terkumpul dalam 1 hari, dapat disusulkan dalam 1 minggu pertama, dan tanggal pembuatannya dihitung saat sampah tercukupi. Atau, jika mau dikumpulkan dahulu, dapat disimpan dalam kulkas dan digunakan jika sudah mencapai suhu ruang. Pastikan semua sampah sudah tercuci bersih saat dicampur. Air yang dapat digunakan, air sumur, air buangan AC, air pam. Jika berbau kaporit, harus diendapkan minimal 24 jam. Jika tidak berbau kaporit, bisa langsung digunakan. Air hujan yang langsung ditampung di ember, bukan yang mengalir dari genteng, dan harus diendapkan 24 jam. Air yang tidak disarankan adalah air kemasan atau air galon dengan alasan efisiensi biaya. Wadah yang disarankan berbahan dari plastik, tidak dari kaca, bermulut besar. Kalau mulutnya kecil, rentan meledak. Untuk tutupnya harus rapat dan kedap. Volume air maksimum dalam wadah adalah 60% dari volume wadah. Supaya jika dicampur sampah, gula tidak terlalu penuh dan masih ada ruang untuk gas.
Mari teman-teman kita lihat tayangan cara membuat ekoenzim yang saya ambil dari video salah satu murid dari Fancy School. Hi everybody, my name is Iki, and today we're going to make the famous ekoenzim. So, firstly, what you need to prepare: 10 liters of water, 1 liter of molasses, and 3 kilos of trusty good old fruits. If you don't have fruits, then you can actually use vegetables, or you can actually mix them. Without any further ado, let's just get into the making of ekoenzim. So first, what you need to do is to mix the molasses with the 10 liters of water. So just insert all of this inside the 10 liters of water. Now, after putting everything all in, stir it using your own hands. Dip it all in. Stir it all until it all dilutes. So, after you mix them all in, next you just have to put in all your rubbish fruits or vegetables. Insert. Giving you an example of what you can put inside your ekoenzim, you can put in your banana peels, orange peels, as well as your rubbish from your pineapples. You can insert it all in. Next, you're just gonna stir it all over again. Make sure that it's all mixed. And you're finally done. Di mana kita harus menyimpan ekoenzim, wadah larutan fermentasi diletakkan di tempat yang tidak terkena matahari langsung, di ruang yang memiliki sirkulasi udara yang baik, jauh dari wifi, WC, tong sampah, tempat pembakaran sampah, dan tumpukan bahan kimia. Ini semua agar tidak terkontaminasi. Apa yang harus dilakukan setelah kita membuat ekoenzim? 1 minggu pertama, setiap hari dibuka dan diaduk, sambil diamati, ada belatung atau berbau got kah? Setelah itu dibuka setelah 1 bulan, dan dipanen setelah 3 bulan dari tanggal pembuatan. Jika ingin digunakan untuk terapi, sebaiknya difermentasi lebih lama. Cara memperbaiki ekoenzim yang bermasalah. Jika ada belatung, disebabkan wadah kurang tertutup rapat. Solusinya, wadah tertutup rapat itu dijemur 30 menit selama 3 hari, dan diperiksa kembali setelah 7 hari. Jika berbau got atau ada jamur hitam, solusinya wadah tertutup dijemur 3 jam selama 3 hari dan diperiksa kembali setelah 7 hari. Jika bau belum hilang, harus ditambah molase sejumlah takaran awal dan difermentasi 1 bulan lagi. Ekoenzim setelah berumur 3 bulan atau 90 hari bisa dipanen dengan cara disaring dan disimpan dalam botol tertutup. Dapat menggunakan botol-botol plastik. Larutan ekoenzim ini tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Ampas ekoenzim pasca panen juga masih bermanfaat. Dapat digunakan untuk bahan fermentasi ekoenzim yang baru. Gunakan sebagian kecil saja. Membersihkan saluran kloset atau got dengan cara di blender halus dan dituang ke kloset atau got pada malam hari. Juga dapat digunakan untuk mengusir tikus, pengharum mobil, dan pupuk organik. Dalam proses fermentasi, ada kemungkinan timbul 1 jamur Phthera, jamur yang berwarna putih atau sedikit kecoklatan.
Kedua, ada mama enzyme atau mama jelly. Jika berhasil mendapatkan Pitera atau mama enzyme, itu adalah bonus dari kebaikan saudara yang telah menyelamatkan bumi. Jadi Pitera dan mama enzyme bukan patokan keberhasilan membuat ekoenzim. Keberhasilan membuat ekoenzim adalah hasil panen yang beraroma harum keasaman. Manfaat Pitera sebagai masker wajah yang berkualitas tinggi. Manfaat mama enzyme sebagai masker penutup luka dan pereda demam. Ini adalah foto orang yang menggunakan masker dari jamur Pitera. Dan ini adalah foto jamur Pitera. Cara memanennya harus menggunakan sendok plastik atau kayu, usahakan tidak menyentuh air. Setelah dipanen segera digunakan, kalau terlalu lama akan mencair. Ini adalah foto mama enzyme atau mama jelly. Banyak manfaat ekoenzim sebagai karbol dan pembersih alami, sebagai sanitizer alami, pemurni udara, sabun cuci piring, pakaian, melancarkan WC yang mangpat, cuci rambut, obat kumur dan pengganti pasta gigi, mengepel lantai, membersihkan perabot dan perabot-perabot yang kotor atau cemong, kompres luka akibat terlalu lama berbaring, kompres luka baru, infeksi kulit, bisul di mata, filter udara atau air, herbisida, pestisida alami, menurunkan asap ruang, pupuk alami, menurunkan efek gas rumah kaca. Perlu diketahui, ekoenzim tidak dapat dikonsumsi. Teman-teman, kalau saya tertarik untuk membuat ekoenzim karena ternyata banyak manfaat yang tidak terduga, seperti dapat mengatasi rambut rontok, detoks, dan mengurangi tingkat radiasi elektromagnetik. Berikut ini video pengetesan gelombang elektromagnetik. Dengan air biasa. Kita lihat, kita turun tapi dia masih naik. Signifikan turunnya. Oke, kita ganti dengan ekoenzim. Oke. Shot. Shot. Menurun drastis. Langsung menurun, makin menurun. Ya, turun langsung dari nol. Luar biasa. Coba lepas ekoenzimnya. Oke, itu ya. Berikut ini takaran ekoenzim dalam aplikasi sehari-hari. Banyak sekali manfaatnya. Saya tidak membacakan satu persatu, nanti akan di-share melalui WhatsApp group. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Tepuk tangan, tepuk tangan. Thank you. Aduh, bikinnya capek. Suaranya lembut banget, woi. Penyiar radio nih. Iya. Hah? Enak bener Empuk dengernya. didengerinnya gitu, ha? Jadi tidur. Itu bikinnya Di-share juga kan ya? Di-share juga catatannya kan? Di WA ya? Mudah-mudahan. iya, Insyaallah. di-share. Di-share ya. Bung. Thank you. Nanti Kalau dicoba. bikinnya sedikit nggak bisa cepat ya. Sama kali. Kalau waktu nggak bisa ditawar, tapi kalau bikinnya banyak dikitnya terserah kamu. Nanti tetap satu bagian gula. Satu molase. Molasses. Iya, gula atau molase, 3 bagian sampah, 10 bagian air. Nah, Waktu tinggal tetap 3 bulan.
tetap waktu 3 bulan. Dan wadahnya kamu sesuai, terutama kamu punya wadah dulu berapa. Jadi kalau wadahnya 10 liter, cuma bisa airnya tuh 6 liter. 60%-nya kan, karena nanti setelah diisi tuh agak penuh gitu. Mau tanya, Fung. Tadi dibilang buat detox. Bisa buat detox. Iya. Tapi kan nggak bisa dikonsumsi, nggak bisa diminum. Jadi detoxnya untuk apa ya? Jadi detoxnya itu rendam kaki. Nanti bisa bantu. Nanti bantu ya. Rendam kaki. Penyembuhan maksudnya. Oh. Gimana sih? Nyerap di kulit. Nyerap. Jadi air panas kira-kira bawah di atas 40 derajat, kan kamu masukin air hangat gitu, air panas ya, kira-kira di atas 40 derajat, terus kamu tetesin ekoenzim itu, kira-kira 3 tutup botol aqua. Setelah itu kakinya direndam, dan sebaiknya malam hari. Itu buat apa? Ya detox itu ya? Detox. Karena ada yang kesaksian itu habis kemo, dia detox gitu ya, airnya jadi hitam. Oh, dari telapak kaki gitu ya? Saya cobain untuk anak saya juga, kayaknya airnya juga agak keruh gitu. Nah, saya tambahin ya. Ini kotor kali, Queen. Cuci kaki ya? Iya, belum dicuci. Benar juga. Saya tambahinnya yang si Queen kasih tahu, setelah kalau saya disuruhnya kita ditutup badannya, jadi kayak disarungin. Kaki kita. Oh, kayak di steam ya? Iya, jadi kakinya semua ketutup sampai ke badan. Jangan pakai AC ya, ruangan jangan pakai AC. Terus kita jangan pegang handphone. Jadi bebas dari radiasi yang biasa suka nonton video segala. Nah, seperti itu nanti kita keluar keringat semua gitu loh. Nah, itu keluar sekalian detoxnya di air. Oh, sambil kakinya berendam gitu, Fung. Ya, lihat di airnya beda warna katanya. Sorry tadi komposisinya sorry nanya, Fung. Ya. Fung. Kalau dari enggak kan mau coba kalau bikin yang kecil ya. Kalau kayak tadi tuh pakai berapa tadi 10 liter air itu semuanya akan jadi ekoenzim atau cuma berapa persen? Volumenya jadinya berapa? Volume yang bisa dipakai? Ya semua. Seluruhnya ya. Seluruhnya jadi. Oh, oke. Jadi San, cuman nanti kan ada ampasnya segala. Itu mesti disamping. Ampasnya juga masih taring. Oh, nah setelah yang kita pakai airnya kan, bukan ampasnya ampasnya bisa buat ngeflash kloset segala gitu ya? Oh, oke. Tikus juga bisa, tikus. Buat itu untuk awet muda juga bisa. Kompres. Kalau yang untuk tikus diapain? Yang untuk tikus, Win? Oh iya, buat tikus. Diapain untuk tikus? Itu pasti rumah banyak tikusnya deh. Tikusnya dimakan. Banyak tikusnya tuh ketahuan. Tikusnya di luar, di got. Tikus di luar tuh gede-gede loh di got. Sama betul. Taruhin kali ya. Dia lari sendiri dari baunya ya. Ya, lari dia. Diapain, Queen? Disebarin di daerah-daerah yang kira-kira banyak tikus gitu yang biasa. Oh, dicampur makanan gitu enggak? Nggak gitu usah. aja. Nggak usah gitu aja. Jadi dia mengusir tikus, bukannya membunuh, memusir gitu loh. Iya. Ya kayak racun tikus gitu. Enggak. Dia lari. Oh, dia malah melarikan diri ya? Enggak. Lari dari kenyataan. Tikus mengusir tamu itu bisa. Karena bau. Kok di situ ada Yul? Ya, kamu harus bikin. Kalau tetangga bikin, tikusnya lari ke kamu. Oke. Aduh kuat ya. Kalau ditaruh di botol, kejar-kejar tikusnya lempar pakai botolnya lari. Mati juga. Ada yang udah bikin belum? Gue bagi dong. Males gitu. Itu udah
bikin. Coba bikin kamu dari 10 botol. Aku nggak bikin. Katanya khasiatnya beda loh kalau bikin sendiri sama minta. Karena harus diajak ngomong kayak temen. Oh gitu ya? Hidup ya. Masa sih? Iya. Tetanggaku punya. Kenapa Gus? Tetangga punya tetangga. Oh. Hong, kamu sharing dong, anak kamu udah pakai bagaimana, Hong? Anakku selain udah pakai itu detox, memang kan kakinya dia ada kayak ada eksim gitu kan, udah beberapa tahun tebel banget. Terus saya kompres. Nah ternyata kan harus supaya lebih efektif, harus ini detox dulu. Setelah detox 45 menit, terus baru dikompres. Tapi memang benar-benar membaik banget loh. Tapi belum sembuh sih, sekarang belum sembuh total, tapi kelihatan progresnya, kelihatan banget. Karena dia udah tebel gitu loh. Udah tebel. Airnya jangan dibuang, Queen, airnya. Masak sayur asem. Setelah di detox. Astaga. Airnya Lode kali, lode. Disiram ke tanaman atau buat pel. Itu buat pel bisa ini untuk kuman-kuman juga hilang, dan baunya itu juga misalnya bau gitu ya, bisa menghilangkan bau. Oh. Sebenarnya Queen, cairannya itu bau apa ini sih? Sama mangku itu Dewi pertanyaannya. Dikasih parfum. Asam alkohol. Nah kalau seperti tadi Beda aku bilang kalau beli sama katanya Queen mendingan bikin sendiri ya. Kalau tadi aku bilang kalau misalnya bikin sampai bau got berarti itu tidak berhasil dong gitu ya. Males banget deh bikin. Tinggal dikasih molase terus kan ya, Fung ya? Diperbaiki aja nggak dibuang kan? Pertama dijemur. Jemur itu. Jemur 7 hari itu ya? Kalau udah dijemur 3 hari. Paling Jemur 3 serem kalau hari, jadi nggak berhasil. 1 hari baru nanti jalan terakhir dikasih molase. Oh oke, jemur dulu ya perbaikannya ya. Ya. Ini si Ahung udah bikin Jemur dalam kondisi tertutup ya tetap ya. paling serem kalau ada beli belatungnya. Belantungnya dibuang dulu, Nan. Jangan dimakan, Nan, jangan dimakan. Belatungnya dibuang, nanti baru dijemur. Ih, geli ah. Belatungnya dipiara dijadikan ulat sutra. Ini handphonenya. Berarti hasilnya itu ada cairan, terus ada apa tadi, jamur, sama ada mama. Begitu Kak? Iya, sama Untung-untungan kan itu belum tentu ya, Fung ya? jamur. Ya, jamur piteranya belum tentu ada. Bonus, Di. Kalau rajin bonus, kalau nggak suka bohong. Oh, jamurnya belum tentu ada. Jamur mamanya. Bohong dapet. Oke. Lo rajin diomongin, kata Queen tuh, diajak ngomong, tuh jamurnya jadi. Kalau titip nggak jadi, kalau titip. Kalau titipan nggak bisa. Tapi kalau Tiba-tiba bisa jawab aja loh. Iya. Kalau udaranya, kalau mau pitera udaranya dimasukin dikit itu bisa jadi pitera. Tapi supaya kalau jamuran. Kalau rapet sekali jamur pitera nggak keluar malah. Kalau kepengen jamur piteranya ya masih ada udara dikit-dikit masuk gitu. Nanti yang masuk belatungnya lagi. Ngomong. Itu nanya dong, wadahnya kalau transparan nggak masalah ya? Atau nggak boleh? Bagus, kalau transparan bagus. Lebih bagus transparan. Bagus ya. Tapi kan nggak jadi boleh nggak usah dibuka. Kalau ada belatung buang. Daripada betul. beli. Benar-benar. Kelihatan belatung buang lagi. Oh boleh ya transparan ya? Boleh, tapi jangan dari kaca. Dari kaca dari nggak boleh. plastik. Biasanya kan box memang asal transparan kelihatan kaca boleh, kan? plastik. Kalau kaca nanti takut pecah. Kalau ada gasnya. Iya, takut meledak ya. Iya, pakai plastik yang dorongan itu kan pokoknya kelihatan gitu kan. Iya, boleh plastik sih. Oh, tadi Ya, ada aku sudah jauh, botol tapi plastik. Fung, kok tadi ada jauh dari wifi, Fung? Apa pengaruhnya, Fung?
Takut main game. Kan tadi ada ya, jauh dari wifi gitu ya. Mungkin ada ini gelombangnya kali. Kan dia anti Gelombangnya radiasi. Anti Makanya. radiasi nanti jadi wifi-nya malah nggak bisa. Sinyalnya tuh kalau deket-deket itu sinyalnya nggak. Oh gitu, malah wifi-nya yang kalah. Oh, Iya, Oh gitu, wifi-nya yang kalah maksudnya. Kalau gitu, Aku pikir itunya. soalnya dia kan ada gelombang elektromagnetik. Selama ini udah berapa banyak berhasil bikinannya? Ayo, Apung, baru Santi. Bikin terus ya? Bikin terus kalau ada itu kulit buahnya. Kulit pisang gitu bisa ya? Iya, bagus. Pokoknya Kulit kulit pisang bagus. Kulit pisang, kulit pepaya itu katanya bagus buat kulit. Jadi, Oh, saya kulit pepaya tiap hari. Oh, bagus banget. Iya. Bagus. Kulit jeruk jadi wangi. Kulit Nah, durian kayak boleh nggak? Kulitnya, itu pepayanya ya. Kalau kayak gitu kirimin pepaya, kirimin pisang ke tempat Santi, nanti kulit-kulitnya dibalikin ke lu deh, nggak apa-apa. Iya betul. Berarti kalian perlu kulit pisang ya? Ini aku ada, ini banyak. Ini aku nggak ada pertanyaan di kolom chat, bisa dilihat nggak? Wih, banyak nih. Nggak kelihatan. Jadi kayak itu bisa untuk mandi juga. Jadi fungsinya saya tambahin itu fungsinya kalau misalnya mau mandi itu cairan sabunnya dicampurin sama ekoenzim itu zat-zat kimianya ternetralisir sehingga dipakai ke tubuh itu lebih aman. Oh, efeknya buat netralisir berarti, bukan Ya, buat dia. Iya. zat-zat kimia. Jadi kalau cuci sayur juga ditetesin ekoenzim itu dia kimianya bisa terlarut. Ditetesin aja, Queen, bukan Iya, satu gelas gitu apa? Oh, Kan kasih itu Kan campur air di. dulu, air campurin, terus sayurnya direndam atau buah atau apa 30 menit sebelum mau dikonsumsi. Gitu. ya ya. Ini mau, oke ini, aku udah baca belum? Ini ada pertanyaan. Iya, Jadi dibacain ya. Apung dan yang lain. Iya, Apung dan yang lain sudah produksi belum? Berapa harga per botol? Bisa jadi usaha online loh. Kan ini mewakili pertanyaan. Ah, bisa aja. Ekoenzim ARS 81. Setuju. Oke. Nggak boleh dijual. Jadi Ya, ini dijelasin, untuk dihimbau keluarga untuk bikin dan pakai Supaya jalan ya. Supaya sampah-sampah nggak banyak ya. Iya. Betul. Limbahnya itu, saya cerita sedikit ya. Jadi manfaatnya ekoenzim kalau kita pakai buat mandi, pakai mandi itu kan bisa kita campur dengan sabun yang benar-benar sabun mandi kita dengan komposisi nanti ada sesuai dengan tabel ya. Air mandi kita itu kan masuk ke got, dari got itu nanti mengalir ke sungai. Yang di sungai pun dia Iya. kan Jadi berlanjut. sungai kalau semua makin banyak keluarga yang Banyak pakai, yang pakai, benar. punya sungai bisa jernih gitu loh. Ada di beberapa kota tuh yang memang udah ada komunitasnya, mereka Yang malah bikin. menyiram ekoenzim itu ke sungai gitu loh. Tapi kalau kita yang masih baru mulai produksi, kita pakai buat diri kita dulu, buat mandi gitu. Cuci baju juga bisa loh. Masuk. Berarti buat kolam ikan jernihin bisa dong ya? Bisa. Tapi ikannya Ikannya jadi bening. Belum tahu deh. Ntar mati loh. dipikirin dulu. Ikannya mati nggak? Dikasih Ada gituan. kontraktor, itu kalau jernihin kolam ikan tuh pakai debok pisang. Cuman kemarin pengalaman saya. Itu buat itu Gus. Kamu kan udah mulai botak tuh. Bisa tuh buat botak. Iya bisa. Enggak, ikannya nanti ada rambutnya, Gus. Ikannya numbuh rambut.
Gimana tadi Queen? Pengalaman kemarin kan anjing saya itu bibirnya itu bengkak banget, terus saya pegang kan di lehernya juga ada kayak benjolan gede banget ya, segede bola golf gitu. Terus saya semprot ke mulutnya itu 2 hari kempes loh. Kempes. Benar-benar kempes ya. Berarti keminum juga dong ya? Berarti keminum ya, Queen, sama dogi kamu? Itu, iya, cuman ini kan bikinnya kan yang boleh diminum. Sebenarnya kalau bikinnya pakai madu, terus pakai buaya asli, madu. Oh gitu bisa ya. Molasses ini kan belum takut gitu loh, takutnya nanti kalau ada apa-apa serep gini. Ya. Kalau madu bisa, tapi pakai buah asli. Bukan sampah Jadi ya. saya jelaskan Bukan. molase ya. Molase itu kan sebenarnya limbah juga. Kalau yang Afung kering diulang, itu, Afung diulang. Ulang, mau Fung. jelasin tentang molase. Kalau yang saya dapatkan, molase itu adalah bahan gula yang bisa digunakan untuk terapi. Kalau dari pembelajaran Francis School, sedangkan yang lain tidak bisa digunakan untuk terapi, palingan cuma 2 cuci. Tapi mungkin teman-teman ada yang berpendapat lain karena katanya semua bisa. Jadi molase itu ada 2 macam, yang kering sama yang cair. Yang kering itu masih bisa dipakai buat masak. Orang ada yang bisa bikin kolak pakai molase kering. Sedangkan kalau yang molase cair itu adalah limbah. Dan harganya molase kering sama molase cair itu setengahnya. Jadi kalau molase cair tidak bisa dikonsumsi, gitu loh. Beda gulanya begitu. Kalau bagusan beli, mana, Bu? Kenapa? Bagusan mana? Kan lebih murah kalau molase. Bagusnya sama-sama molasenya, bagusnya sama. Cuma ada 2 macam. Dimakan atau enggak? Yang kering tuh kita bisa makan. Kalau yang basah kita nggak bisa makan, gitu. Jadi kalau yang molase cair itu belinya jerigenan. 1 jerigen 5 liter, 50.000 harganya. 55 kalau nggak salah sama jerigennya. Saya di toko itu, di toko Trubus begitu? Bukan, saya sih dapatnya memang dari online. Dari Francis School juga. Jadi gini, saya punya pengalaman ya. Saya beli dari Francis School, dari yang ngajarin, referensiin ke saya. Dia sebenarnya dia yang pada jualan lah gitu. Saya beli dari mereka. Begitu sampai, saya langsung bikin kan, karena ngelihat di video kan tangannya dia tuh nggak ada yang lengket-lengket kan. Nah saya tuh kebetulan punya pengalaman yang kurang baik dengan molase cair. Begitu saya aduk sama tangan saya semua lengket. Dan lengketnya itu lebih lengket daripada minyak. Sampai nyucinya 4 kali, saya kan juga jadi bingung bagaimana saya cuci pakai sabun. Akhirnya wadahnya saya punya plastik tuh bener-bener lengket banget. Nah, saya tanya sama dia, bagaimana ini kok bisa beda? Mereka bilang itu kesalahan dari suppliernya dia. Jadi kayak oli gitu loh yang dikasih. Jadi kalau molasses yang bagus itu sebenarnya 80%. Cuman saya belum nggak tahu detailnya juga. Tapi yang bagus itu 80%. Maksudnya 80% apa, Bang? Nah, detailnya nggak tahu. Pokoknya minta aja kalau mau beli yang molasses 80%. Nah, saya kayaknya punya deh yang di Jakarta yang baru yang direferensiin kata ini bagus. Golden molase dia bilangnya begitu. Harganya juga sama yang saya udah pernah beli gitu loh. Nah, akhirnya saya dapat molase kering dari salah satu yang belajar juga gitu. Jadi sekarang yang saya bikin tuh semua dari molase kering, bukan yang cair. Kalau saya cair sih, oke juga sih. Jadi nggak lengket lagi ya, Fung? Enggak, kalau yang itu kayak gula jawa. Nggak lengket sih. Itu kalau untuk ngepel saya udah coba benar-benar bagus loh. Bagus ya, nggak bau ya, Hong ya? Saya belum Mengkilap. coba. Mengkilap.
Oh gitu. Ya, jernih gitu. Lagi untuk ngepel muka juga bagus. Bau-bau juga hilang. Misalnya kan kita kadang ada binatang apa gitu kan, bau-bau hilang. Juga saya rasa serangga juga ngusir gitu. Ada kecut-kecutnya, asam-asamnya itu tumbuh nggak di lantai? Kan dia kan bau hitam. Oh enggak sama sekali. Sama sekali. Kan udah dicairin. Enggak bau sama sekali. Jadi teman-teman coba bikin deh. Saya sih sebenarnya ya awalnya dengerin rada geli karena saya paling cuma belatung. Tapi sekarang saya udah coba di muka sendiri. Jadi setelah bikin kita tuh ya awal-awal takut memang begitu mau buka tiap hari mau ngaduk gitu ya. Saya toel-toel dulu. Kan ngaduknya suruh pakai tangan supaya tangan kita juga jadi lebih lembab gitu loh. Saya toel-toel begini, lihat ada yang gerak-gerak apa enggak, padahal dia memang di permukaan putihnya itu tuh di toel begini suka ada gelembung, no. Karena kan dia ada gas kan. Nah, itu yang bikin saya takut gitu loh. Begitu saya lihat enggak ada belatung, baru saya berani. Tapi kita bisa lihat dari gini, dasar pengalaman saya kan udah berapa kali bikin. Begitu kita buka, siapa punya itu? Saya punya telepon dari anak. Begitu dibuka, jadi kita begitu buka, kita cium aja, dia bau apa? Harum wanginya. Terutama kalau kita pakai jeruknya banyak. Kayak sake gitu loh, kayak sake baunya. Jadi enak wanginya. Gitu. Kayak mirin. Ya, asam-asam wangi alkohol gitu loh. Kalau ngaduknya pakai kayu nggak boleh, jangan pakai tangan. Boleh. Nanti Tapi pakai kayunya kayu yang jadi kan? bagus. Iya. Ngeri. Nggak, yang penting jangan metal gitu. Itu dibukanya 7 hari baru sama 30 hari ya? Selebihnya nggak boleh dibuka-buka, nggak boleh diintip-intip ya? Iya, sebaiknya begitu. Kan dia kan anaerob. Jadi sebaiknya dia sekecil mungkin kena udara. Oh. Baktérinya kan anaerob. Makanya transparan, Ping. Jadi jangan diintip, Ping. Iya. Wadahnya enakan transparan. Kita kan pengen tahu tapi geli juga buka-bukanya. Untuk bukanya mesti ya, ditutup ya. Untuk bukanya, Ping, itu ada, kalau saya disuruhnya 1 minggu pertama tiap hari dibuka. Tapi memang 1 minggu pertama tiap hari dibuka. Dibuka diaduk. Ya. Dia perlu oksigen juga kali ya, perlu campur. Jadi buang gasnya. 7 hari pertama itu dia buang gas, terus 1 bulan pertama juga dibuka aja. Dibuka. Nah, diaduk-aduk. Ini kita lihat, kalau kita lihat sambil diaduk. 1 bulan pertama kalau kita lihat banyak jamur piteranya, kita sayang kalau kita aduk karena kita jamurnya jadi hilang malah gitu loh. Jadi kalau ada jamur kita toel-toel aja, terus kita tutup lagi, artinya kita cuma buang gas. Saya tambahin ya. Ya silakan Queen. Kalau sebenarnya kalau nggak dibuka-buka juga nggak apa-apa. Maksudnya sekali bikin terus sampai rapet itu juga nggak apa-apa sampai panen. Tujuannya sebenarnya yang hari ke-7 sama ke-30 itu memang selama sebulan itu dia ada gas ozonnya. Jadi gas ozon itu kan diperlukan oleh bumi. Sehingga sebaiknya kita buka supaya kita juga menyumbang gas ozon. Oh, maksudnya itu. Salah satunya itu. Kalau seandainya kamu nggak mau buka, tutup, aduk juga nggak apa-apa, itu akan hancur. Karena dia kan terfermentasi. Iya. Tapi 1 sampai 7 hari diaduk-aduk gitu ya? Nggak harus. Kamu nggak harus. Langsung tutup rapet sampai panen nggak apa-apa. Nggak harus. Itu yang saya dapat. Karena dibuka hari ke-7 sama hari 30 itu kita tujuannya mau menyumbang ozon. Karena selama sebulan itu dia memproduksi ozon. Queen, itu hasil akhirnya bentuknya
cair, bening, atau dengan ampas? Dengan ampas, masih ada Cair ampas, dan makanya ampas. disaring. Ampasnya disaring itu ya, dibuang ke kloset ya? Terus dimasukin ke botol-botol aqua yang rapet itu. Dia tuh masih fermentasi terus loh. Misalnya kamu udah jadi gitu ya, satu masukin ke botol aqua, dia masih hidup gitu loh, fermentasi terus. Jadi kayak kita bikin apa bir ya, apa arak ya, atau Keju. wine ya. Oh iya. Dia masih terus fermentasi. Makin lama makin bagus. Kualitasnya untuk pengobatannya makin bagus. Mesti dibuka kalau udah dibuat ya, kaki anak saya yang eksim itu kan saya kasih yang baru panen 4 bulan itu nggak terlalu efektif loh. Tapi begitu diganti yang panen 6 bulan itu kelihatan sekali. Jadi karena partikelnya dia udah semakin kecil. Kalau udah semakin kecil. Queen, kalau udah di botol-botol gitu, udah dipanen, itu mesti dibukain apa tutup terus? Oh, tutup terus rapat. Kalau mau pakai aja dibuka, nanti tutup lagi gitu. Kayak botol wine aja gitu. Tutup terus. Oke. Queen, kalau ditaruh di botol plastik, plastiknya mesti jenis tertentu nggak yang BPA free gitu. Kalau nggak, ada faktor toksin dari A atau grup BPA B, itu bisa leach nggak ke lumpur atau masuk ke dalam cairan itu ya. Makanya kalau saya rasa kalau mau yang untuk lebih ke pengobatan yang sifatnya memang bahaya ya, itu sebaiknya memang disimpan di botol. Kalau itu kan cuma pengobatan luar nggak apa-apa sih. Kalau botol apa, Queen? Botol kaca. Botol gelas kaca. Oh. Itu. Dia udah nggak ngegas lagi kalau udah jadi, katanya masih fermentasi terus. Fermentasi tapi udah nggak mengeluarkan gas. Nggak gas. Oh, oke. Gas paling banyak itu seminggu awal itu banyak banget. Seminggu kemarin bisa nyumbang ozon. Setelah itu Kalau udah di botol, Jadi semakin kalau lama fermentasi, ditaruhnya, sorry. semakin lama Kalau fermentasi semakin bermanfaat ya? Enggak? Ya, semakin bagus. Semakin bagus ya? Oke. Iya, partikelnya dia makin kecil kan. Jadi kayak luka-luka bisa lebih meresapnya cepat gitu. Queen, kalau ditaruh di botol bening, ya, itu mesti ditaruh di tempat yang adem, nggak kena sinar, karena itu radiation, jadi oxidation. Betul. Itu ada pengaruh nggak? Ya, memang harus disimpannya yang lebih nggak kena cahaya gitu. Oh. Tapi justru dideketin di alat-alat elektronik kita justru malah bagus. Karena dia menyerap radiasinya itu. Bagus buat kita. Jadi bahkan ada yang bikin udah 30 hari gitu ya. Udah bikin usia 30 hari, dia masukin di kamar. Dijadiin alasnya ranjang. Jadi ada kesaksian itu, dia udah lama nggak bisa tidur, udah makan obat tidur berapa tahun, terus setelah dia ranjangnya itu, kasurnya ditaruh di atas drum ekoenzim itu, dia bisa tidur pulas. Mempengaruhi kesuburan nggak tuh, Queen? Nggak tahu. Umur lu udah nggak perlu subur. Tidurnya enak. Nambah lagi. Nambah lagi. Waduh. Ya, kalau nambah kesuburan jadi bahaya maksudnya. Kirain Didi ada problem, Di. Kurang di kesebelasan di. Kesebelasan. Emang masih bisa. Jadi japri aja nanti ke Queen ya. Jadi, kamu japri aja nanti ke Queen. Iya, Rus, ya, Rus. Detailnya ya. Iya, Rus, ya. Santi, ada yang mau di-sharing? Nah, Santi dari tim Angels 5 ini paling diem nih. Coba share apa, Santi? Enggak, aku juga salah satu ditaruh di kamar.
Yang lain taruh di ruang keluarga. Taruh di kamar tuh dalam keadaan botol tertutup gitu aja atau mesti dibuka? Ditutup dia bereaksi, tertutup itu bereaksi tetap. Iya, luar biasa ya. Cuman cara bekerjanya bagaimana saya nggak tahu. Iya. Aku pikir Sandra. dibuka Radiasi, pokoknya dia menyerap radiasi. Soalnya dia mengeluarkan gelombang elektromagnetik sih. Oh, dari gelombangnya juga. Iya, Kalau dibuka kenapa? Dibuka sedikit gitu, taruh di wadah kecil. Dibuka nanti jamur yang lain masuk, nggak boleh. Nggak, maksudnya ditaruh di wadah kecil. Di wadah. Kalau nggak salah Queen tadi bilang ditaruh di botol, ya, ditutup atau dibuka seperti arak, wine. Kalau makin lama makin jadi. Jadi mungkin kalau dibuka asal jangan diminum aja. Sorry, kalau yang dicampur air itu kalau yang mau dipakai ya. Kalau nggak dipakai kan nggak usah dicampur air gitu kan? Itu kalau udah jadi, udah panen. Iya, kalau udah panen, kalau mau dipakai, maksudnya ke sabun atau buat ke pupuk atau apa itu baru dicampur air. Kalau enggak, begitu aja udah berfungsi gitu ya. Iya, begitu aja. Nanti kalau kita mau pakai, baru kita kasih tetesin mana gitu. Oke. Itu perbandingan tetesannya gimana, Santi? Itu ada perbandingannya. Nanti dikasih ada itu. Catatan. Oke. Di WA ada dikasih perbandingan. Untuk ruangan yang ada bau juga. Kalau udah jadi kirim ya, Lin. Kita nungguin aja resepnya. Juga ada kesaksian itu kan tukang saya kan lagi nyemprot semut itu bau banget baygon sampai seluruh rumah. Terus saya bikin ini yang diuap itu apa namanya? Steam. Jadi kayak air. Jadi ditetesin terus bisa keluar asap. Aromaterapi. Iya, kayak aromaterapi gitu. Itu baygonnya langsung hilang loh baunya. Oh, kamu tetesin kayak itu ya, air purifier. Iya. Masukin. Saya tetesin di situ. Terus ruangannya tuh juga jadi seger gitu. Baygonnya hilang. Nanya dong, entah Afung atau Queen, kalau dengar begitu, berarti ada faktor yang Santi juga ngomong tadi, ada faktor kayak neutralizing dari electromagnetic field yang nggak diperlukan atau yang nggak bagus. Jadi kan kayak semacam antioksidan kan, buat melawan oxidation. Ya, pokoknya ya kurang lebih prinsipnya ya. Itu nggak tahu tadi waktu gue lihat ada yang kayak thermometernya, nggak tahu itu thermometer buat apa, tapi gue pernah dengar ada yang disebut ORP meter, ORP, oxidation reduction potential, yang menyatakan positif dan negatif. Kalau oxidation kayak kita punya udara itu plus, bisa udara dalam rumah bisa plus 200-300, di luar polusi bisa 500. Kalau yang bagus itu bisa minus sampai 800-700 atau di bawah. Contohnya swimming pool, itu klorin, itu kan ngebakar. Dia itu sampai plus 200. Jadi ada hubungannya nggak? Pernah nggak istilahnya dengan moles itu dites dengan ORP meter bahwa dia drop nggak? Apakah tadi yang thermometernya itu ORP itu atau whatever meter itu? Kan saya bilang kalau mau pergi ya ambil kertas 2 lagi. Ini dari saya bawa. Saya mau ngeprint 2 lagi. Kenapa, Fung? Yang Dewi kayaknya itu. Oh, deh. Ini kita foto dulu yuk. Kita foto dulu. Ini teman-teman dipotong sebentar pertanyaannya. Ini Niko mau foto dulu. Ini nggak berasa lah, udah 1 jam 52 menit ini. Wow. Ntar bedakan dulu. Ya, kita mau foto dulu. Niko mana? Niko. Nik yuk foto dulu. Pekyong. Oh, Pekyong yang foto. Pekyong masih Gurlina mana Gurlina?
Yong, Gurina buka videonya. Mau foto dulu. Baik, Yong. Yong. Yong lagi cari molase. Silvi kok ditutup videonya, Silvi? Silvi. Buka Silvi, buka. Buka dulu foto, buka dulu mau buka video, mau foto dulu. Silvi, ya oke ya. Oke. Nah, bentar. Senyum apa cemberut? Senyum Bentar. dong. Senyum. Yang lama ya. Bentar. Kering giginya. Ini ada 2 lembar soalnya. Ya, ada 2 lembar. Aku langsung kirim itu aja deh, Ars ya. Iya, entar. Dihitung dong, Nick. 1, 2, 3 sampai 100. Belum. Wow. Apa-apa dia lagi ngerjain lo orang. Jangan gitu loh, Peng. Pengnya udah buka belum? Buka apanya, Di? Buka anunya. Video, maksudnya buka video. Iya. Ini kalau pakai EE semuanya senyum. Udah belum? Iya, bentar. Belum. 1, 2, 3. Oke, udah. Udah 2 kali. Udah 2 kali. Pelit amat lo, Nick. Pencet aja. Ya, mau sekali lagi boleh. Sekali lagi, Nick. Ya, sekali lagi. One. Pakai gaya. Terus Ya, mau gayanya pakai terus. gaya. Terus itu udah kabur lagi. Pakai gaya. Oh, gitu. Nah. Oke. Sekali lagi yang ruangan 2. Mati sini kok ngerjain. Oke. Udah ya, oke. Oke, udah. Thank you. Udah nih. Udah pengumuman buat itu enggak? Yang Thank rekaman. you. Niko ada pengumuman. Ya. Halo Silvi. Kapan delivery-nya? Deliver. Apa namanya? Bentar. Belum Tunggu. rekaman segera. Gue dulu nih sebentar ya. Gue dulu ya. Boleh ya? Iya. Teman-teman, ini kan udah 3 kali kita ketemu ya. Yang akan datang itu bukan paduan suara deh. Ars 81 bernyanyi gitu ya. Ars 81 bernyanyi. Ini kalau masih mau masukin video dan suara nggak apa-apa sampai tanggal 8 Oktober ya. Tapi setelah itu ya udah close. Terus Cu dan teman-teman tim teknis ya udah harus running di studio. Ini apa namanya? Secara teknis ngegabunginnya itu nggak mudah-mudah amat gitu. Apalagi bagi kita yang memang tidak berada di Gue jalan dulu ya. itu gitu ya. Jadi kalau masih mau nggak apa-apa, tapi sampai tanggal 8. Ya. Terus ya, kalau habis mau pakai, itu gua nanti pikir. ada beberapa acara lain kayak fotografi ya. Lalu nanti Fani mana Fani? Fani punya project tuh sama Lina ya, sama nanti deh Fani akan ada proyeknya ya. Nanti ada beberapa teman juga yang akan dihubungi Fani untuk ikut membantu proyeknya ya. Mohon dengan kesediaannya untuk ikut membantu supaya kita punya acara yang seperti ini bisa jalan terus. Dan nanti juga Niko dan Dawi yang saat ini bertugas yang masih didampingi oleh Cu juga pengen sekali ada apprentice-nya ya. Terutama kita harapkan dari yang cewek-cewek yang juga bisa jadi host dan juga jadi secara teknis gitu. Ya. Gitu deh ke depannya. Ya, mudah-mudahan kita bisa jalan terus dan mudah-mudahan acara ini bisa berguna deh buat teman-teman. Udah nih selesai. Oke. Sip. Sampai ketemu. Thank you.
Thank you Liz, thank you Afung, Liz. thank you Santi. Thank you Afung, Santi, thank you Queen, Liz, Queen, Bang. Santi. Nah, Lucy belum ada suaranya nih Lucy. Gambarnya Lucy say hi dong. Iya.